Sepak bola Malaysia tengah diguncang kabar mengejutkan. 7 pemain naturalisasi secara serempak menyatakan mundur dari tim nasional, bukan karena cedera atau performa buruk, melainkan karena alasan yang jauh lebih dalam, harga diri. Mereka kecewa berat atas keputusan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang menolak tantangan laga persahabatan dari rival abadi, Timnas Indonesia. Alih-alih menerima duel penuh gengsi yang bisa mengasah mental dan semangat kompetitif, FAM justru memilih bertanding melawan tim antah berantah yang tak memiliki nilai historis atau rivalitas berarti. Keputusan ini memicu gelombang kritik, termasuk dari legenda hidup Safee Sali, yang menyebut langkah tersebut sebagai tindakan memalukan dan berpotensi mencoreng citra sepak bola Malaysia di mata publik internasional. Tujuh pemain naturalisasi mundur dari Timnas Malaysia, takut dianggap pengecut karena tolak tantangan Indonesia. Malaysia kembali diguncang polemik internal. Kali ini, bukan hanya supporter yang bersuara, tetapi 7 pemain naturalisasi menyatakan mundur dari tim nasional. Alasannya mengejutkan, mereka menolak dicap pengecut karena Timnas Malaysia enggan meladeni tantangan dari rival abadinya, Indonesia. Keputusan ini muncul setelah Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dikabarkan menolak tawaran pertandingan uji coba dari Timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Malaysia lebih memilih menggelar laga persahabatan melawan tim yang tidak memiliki rivalitas historis, bahkan dianggap tidak memberikan tantangan kompetitif berarti. Ironisnya, tim tersebut memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dari Malaysia, tetapi minim prestise dan tidak memiliki rivalitas yang membangkitkan semangat nasionalisme seperti Indonesia. 7 pemain naturalisasi nyatakan mundur. 7 pemain naturalisasi yang selama ini menjadi andalan Timnas Malaysia menyatakan mengundurkan diri secara kolektif melalui surat terbuka dan unggahan media sosial. Di antara mereka adalah Paulo Josue, Guilherme de Paula, Sergio Aguero, Malaysia, Liridon Krasniki, Lituk, Dominic Tan, dan Junior Elstal. Mereka mengaku kecewa dengan keputusan FAM yang terkesan menghindari tantangan dari Indonesia. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bermain sepak bola, tapi juga membela negara yang telah memberi kami kesempatan kedua. Namun jika semangat untuk menghadapi tantangan sejati sudah tidak ada, kami merasa perjuangan kami sia-sia, tulis Paulo Josue di Instagram pribadinya. Dominic Tan yang juga berdarah Thailand Malaysia turut menambahkan bahwa pertandingan melawan Indonesia bukan sekadar laga persahabatan, tapi laga yang membangkitkan jiwa kompetisi dan semangat nasionalisme. Kami ingin menghadapi tantangan sesungguhnya. Indonesia bukan lawan yang bisa dianggap remeh, dan menghindari mereka justru akan membuat citra sepak bola Malaysia menurun di mata publik internasional, ujarnya. Keputusan FAM menuai kritik pedas. FAM disebut-sebut lebih memilih bertanding melawan tim nasional dari benua Eropa Timur yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi, namun tidak memiliki sejarah persaingan maupun nilai strategis dari segi pembangunan mental tim. Keputusan ini langsung menuai protes dari publik, terutama dari para legenda sepak bola Malaysia yang merasa bahwa laga melawan Indonesia memiliki nilai historis dan emosional tersendiri. Salah satu suara paling lantang datang dari mantan striker legendaris Malaysia, Safee Sali. Dalam pernyataannya, Safee mengaku malu dengan keputusan federasi yang tidak berani menyambut tantangan dari Indonesia. "Saya malu atas tindakan ini," kata Safee dalam wawancara eksklusif dengan media lokal. "Menurut saya, melayani tantangan Indonesia jauh lebih mumpuni daripada melayani tim antah berantah yang bahkan tidak pernah kita dengar namanya. Tindakan tidak menerima tantangan dari rival abadi, yaitu Indonesia, akan memberikan citra buruk terhadap persepakbolaan Malaysia, dan cenderung kita akan dianggap sebagai pengecut." Safee menambahkan bahwa Indonesia bukan sekadar rival, tapi lawan yang bisa menjadi cermin perkembangan sepak bola Malaysia. Ketika Indonesia menunjukkan kemajuan pesat, kenapa kita justru memilih menutup diri dan menghindar dari tantangan? Rivalitas yang membentuk karakter. Laga Malaysia kontra Indonesia bukan sekadar pertandingan sepak bola, melainkan pertarungan dua bangsa yang penuh sejarah. Supporter kedua negara selalu memberikan atmosfer luar biasa, baik di stadion maupun di dunia maya. Bahkan dalam laga uji coba,
Tensi pertandingan antara Harimau Malaya dan Garuda tetap tinggi dan mampu menjadi tolok ukur sejauh mana kesiapan mental dan taktik tim. Dengan menolak laga ini, publik merasa FAM melewatkan kesempatan emas untuk menguji ketahanan tim di bawah tekanan sebenarnya. Apalagi jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pengalaman menghadapi atmosfer panas seperti laga melawan Indonesia dianggap vital. Jika kita tak berani menghadapi tekanan dari Indonesia, bagaimana kita bisa berharap tampil konsisten melawan tim seperti Jepang, Korea, atau Iran? Sindir seorang komentator sepak bola di saluran televisi olahraga Malaysia. Reaksi publik, kami tak takut Indonesia, tapi takut manajemen. Unggahan para pemain naturalisasi langsung menjadi viral. Tagar seperti berani lawan Garuda dan kami bukan pengecut menjadi trending topik di media sosial Malaysia. Banyak supporter menyuarakan dukungan terhadap para pemain yang memilih mundur karena alasan prinsip dan menuntut FAM segera merevisi kebijakannya. Salah satu warganet menulis, "Kami tidak takut Indonesia. Kami takut dengan manajemen FAM yang tidak punya visi dan nyali." Komentar ini mendapat ribuan likes dan dibagikan ke berbagai platform media sosial. Isu ketakutan yang melemahkan mental. Para analis sepak bola menyayangkan jika alasan FAM menolak pertandingan ini karena khawatir kalah telak dari Indonesia yang sedang berada dalam performa terbaik. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, skuad Garuda mengalami transformasi luar biasa di bawah kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Dengan dukungan pemain-pemain naturalisasi berkualitas dan liga domestik yang semakin kompetitif, Indonesia menjelma menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Jika ketakutan akan kekalahan menjadi dasar penolakan, maka bukan hanya para pemain yang dirugikan, melainkan masa depan sepak bola Malaysia itu sendiri. Kompetisi bukan hanya soal menang, tapi soal keberanian untuk mencoba dan belajar dari setiap laga. Panggilan untuk perubahan. Seruan perubahan mulai menggema. Banyak pihak meminta agar FAM segera mengkaji ulang arah kebijakan mereka dan mengutamakan aspek pengembangan karakter tim, bukan sekadar pencitraan ranking FIFA. Beberapa tokoh menyebutkan bahwa lebih baik kalah melawan Indonesia dengan penuh perjuangan, daripada menang melawan tim yang tidak memberikan pembelajaran nyata di lapangan. Sepak bola itu soal mental, bukan hanya angka peringkat. Dan kita kehilangan jiwa itu ketika kita menolak bertanding melawan musuh bebuyutan yang jelas-jelas bisa menjadi pemacu motivasi pemain kita, kata seorang analis dari kanal YouTube sepak bola Malaysia. Kesimpulan, harus berani menerima tantangan. Kisru ini menjadi alarm bagi sepak bola Malaysia bahwa tantangan besar bukan hanya datang dari luar, tapi dari dalam. Ketika para pemain sendiri merasa tidak dihargai karena kebijakan federasi yang enggan mengambil risiko, maka sudah saatnya dilakukan evaluasi total. Mundurnya 7 pemain naturalisasi adalah tamparan keras. Ini bukan sekadar soal pertandingan, tetapi soal harga diri dan komitmen terhadap kemajuan sepak bola nasional. Jika Malaysia ingin kembali disegani, maka langkah pertama yang harus diambil adalah berani. Berani menghadapi tantangan, berani menerima kekalahan, dan berani bangkit dari situasi sulit. Dan seperti yang diungkapkan Safe Sali, rival abadi seperti Indonesia bukan untuk dihindari, tapi untuk dilawan. Karena dari sanalah semangat dan identitas sepak bola kita teruji.